Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-49, ini adalah khatimah nasihat untuk tidak berhenti belajar. Nasihat untuk tidak berhenti belajar. Jadi Masya Allah, di akhir baitnya An-Nazim memberikan nasihat agar kita tidak berhenti belajar. Wa qad baqiyat asya' ba'du latifatun yulaqqanuha baghi ta'allumi bis sabri. Dan sungguh masih banyak permasalahan. Dari apa yang tadi dibahas itu masih banyak masalah-masalah yang lain. Makanya para ulama-ulama yang lain kemudian meneruskan usaha An-Nazim dengan mencetak atau membuat kitab-kitab yang lain. Seperti misalnya Abu Amr Adani bikin syarahnya langsung. Kemudian juga Al-Imam Makki bin Abi Thalib menulis kitab Ar-Ri'ayah. Juga kemudian Al-Imam As-Sakhawi menulis nazam yang beliau dedikasikan untuk melanjutkan nazam ini, walaupun beliau mengatakan nazam ini gak ada apa-apanya kalau dibandingkan nazamnya Imam Khaqani. Sampai disebut nama Imam Khaqani dalam nazam tersebut. Kemudian beliau juga membuat urayanya dalam kitab Jamalul Qurra. Kemudian disusun oleh para ulama-ulama yang lain, sampai akhirnya yang fenomenal adalah datang Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala yang menyusun kitab tajwid dengan sangat sistematis, bahkan kemudian diuraikan dalam kitabun Nashr. Masya Allah. Kalau antum baca kitab An-Nashr, sudah cukup. Sudah cukup menjadi master tajwid kalau antum baca kitab An-Nashr. Enggak perlu kitab yang lain. Jadi antum baca kitab An-Nashr, bagian tajwidnya, enggak perlu baca qiraatnya. Itu kan kitab qiraat sebetulnya. Tapi kalau antum baca bagian-bagian awalnya, ya sudah cukup. Enggak butuh kitab yang lain untuk apa? Untuk menambah, karena sudah sangat cukup sekali. An-Nashr. An-Nazim menjelaskan bahwa apa yang diuraikan dalam kitabnya hanyalah sebagian kecil dari kaidah-kaidah tajwid yang mesti dipelajari dan dari para penuntut ilmu. Ya mungkin ini yang disebutkan hanya yang beliau tampak saja ya. Di zaman dulu mungkin inilah yang keliru-kelirunya nih. Jadi beliau langsung ya secara responsif langsung, oh ini banyak saya ngedenger orang baca keliru ditulis begitu. Kan semakin berjalannya waktu semakin banyak lahan-lahan. Bertalaqi, musyafahah, mulazamah kepada para ulama yang mahir dan para imam yang diakui kapabilitas. Jadi kita harus masih terus melanjutkan belajar baik dengan menelaah kitab ataupun bertalaqi dan musyafahah. Namun semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan kesungguhan dan kesabaran. Karena ilmu tidak bisa dicapai dengan rasa malas dan santai. Jadi kalau misalnya antum merasa kehidupan antum masih santai, maka artinya berarti hal tersebut menunjukkan antum masih jauh dari menuntut ilmu. Nggak mungkin menuntut ilmu itu santai. Nggak mungkin. Kalau ada penuntut ilmu yang santai, berarti belum benar-benar menuntut ilmu. Berarti belum benar-benar menuntut ilmu. Dr. Ali Al-Ghamidi dalam Al-Lahan menukil beberapa kisah. Di antaranya siapa? Ishaq Ibn Ahmad Al-Khuzai membaca kepada Ibnu Fulayh sebanyak 27 khataman Al-Quran. Antum satu khataman aja belum. Dan membaca kepada Al-Bizi 30 kali khataman. Jadi khatamannya itu bukan baca tilawah sendirian, tapi di depan guru. Kalau tilawah sendirian memang gak usah ditanya lah. Mungkin antum ratusan kali. Tapi di depan guru berapa kali? Depan guru berapa kali? Wah belum. Baru 1 juz, baru 2 juz, baru 5 juz, baru 10 juz. Sekali saja minimal. Ibnu Mujahid membaca kepada Abdurrahman Ibnu Abdus 20 kali khataman. Ja'far Ibnu Ahmad Al-Khassaf menyetorkan bacaan kepada Habashi Ibnu Daud sebanyak 300 khataman. Dan seluruhnya dengan qiraah Kisai, nggak boleh berubah-berubah. Udah Kisai aja. Ya Syekh pengen ganti yang lain, Kisai aja. Ya Syekh pengen ganti yang lain, Kisai aja. Jadi nggak penting memperbanyak qiraat itu. Yang penting itu adalah memungkinkan qiraat yang antum amalkan. Yang penting. Memungkinkan qiraat yang antum amalkan. Ya kecuali kalau antum ingin jadi ulama ahli qiraat, itu wajib. Yang pasti ya harus mungkin dulu qiraat yang diamalinnya. Jangan sampai antum ingin jadi ahli qiraat, Jazari aja nggak lulus-lulus ya. Sekarang saatnya kita belajar Syatibiyah. Jazari lulus belum? Belum. Jadi ada tangganya belajar itu. Antum kalau misalnya naik tangga, 1-1 atau 3-3? 2-2. Capek kan 2-2 itu? Apalagi kalau 3. Langkahnya. Langsung naik 3. Tufah dilewat, Jazari dilewat, langsung Satibiyah.
Dan sekarang banyak yang begitu. Saya miris jadinya. Ya. Banyak orang belajar qiraat tapi pas baca berantakan, sebel jadi dengernya itu. Sebel dengernya. Ya. Dan mungkin ada di antara kita yang mengalami ketika belajar dengan Ustaz dan Al-Farabi kan. Ya ketika disuruh baca yang di Karim waktu itu, ya Allah miris sekali yang beginian belajar qiraat gitu. Sayang gitu. Bacaan masih berantakan, masih khoisyum, masih menggumam, lahan jali bahkan begitu. Sudah belajar ilmu qiraat. Ini berarti orang yang nggak tahu diri. Qalun pernah ditanya, berapa lama ia belajar ke Imam Nafi? Ya Qalun, ente berapa lama belajar sama bapak ente itu? Bapak tiri ya? Maka ia menjawab, wah nggak kehitung deh berapa kali. Orang tiap hari ketemu di rumahnya. Yang pasti setelah aku menghatamkan Al-Quran padanya, maka aku terus bermulazamah selama 20 tahun. Jadi sekali khatam. Nah, dari khatam pertama sampai sekarang itu, sampai akhir saya nggak boleh belajar lagi itu 20 tahunan lah. Jadi 20 tahun itu ngajar terus, baca lagi, sampai Imam Nafinya bosen. Kalau nanti ngapain di sini terus? Ngajar, sekarang ngajar. Nggak mau, pengen belajar saya mah. Udah, sekarang duduk di sana, ada tiang. Sana, duduk, sana. Akhirnya Imam Qalun duduk di sana, dikirim yang pemula-pemula. Yang pemula-pemula jangan sama saya, sama Qalun. Sana. Akhirnya Imam Qalun ngajar. Kalau nggak digituin, nggak ngajar-ngajar dia. Pengennya baca terus. Begitu. Nah, ini ya. Imam Nafi berkata, sampai Nafi berkata kepadaku, sungguh telah sangat banyak kau baca dan menghafal Al-Quran. Udah kebanyakan. Gitu. Jadi sampai gurunya itu dalam tanda petik bosan gitu. Saking berulang-ulangnya. Duduklah di salah satu tiang itu, akan kukirimkan beberapa santri untuk membaca kepadamu. Baru dia ngajar. 20 tahun. Yahya ibn Waththab membaca pada Ubaid setiap hari 1 ayat, nggak banyak-banyak. Dia talakinya sehari sekali, setiap hari, tapi cuma 1 ayat. Udah 1 ayat, udah oke, bagus bacaannya, ya silahkan pelajari tafsirnya, hafalkan, nanti besok kembali di ayat yang berikutnya. Misalnya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang, dibenerin. Udah bener? Oke. Bismillah udah bagus. Silakan pulang pelajari tafsirnya, kemudian hafalkan, siapkan ayat berikutnya, besok datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengkhatamkan Al-Qur'an saja berarti butuh 6.236 hari. Berapa tahun? 20 tahun kurang lebih. Sabar mereka. 20 tahun. Jadi begitu cara belajar para ulama. Kenapa kok ulama zaman dulu hebat-hebat ya? Karena begitu cara belajarnya. Abu Hafs Al-Qahtani merupakan salah satu murid terbaik dari Ibnu Mujahid. Membaca qiraah Asim selama bertahun-tahun. Nah, beliau baca qiraah Asim terus. Pengen pindah. Kata Ibnu Mujahid, enggak. Terus aja, Asim. Udah, yang penting kan ente kan bacanya pakai Asim, udah Asim aja baca. Pengen pindah Syekh, pengen ganti qiraah yang lain, udah Asim aja. Sedangkan Qutaibah ibn Muhran berguru kepada Al-Kisai selama 51 tahun. Berarti sampai kakek-kakek masih tetap belajar. 51 tahun kan udah jadi kakek, pasti udah punya cucu minimal 3 atau 5. Apalagi kalau tradisi orang Arab zaman dulu, nikahnya pada muda-muda kan, berarti udah punya cucu, bahkan mungkin udah punya cicit barangkali 50 tahun itu. Di zaman itu, karena kan zaman dulu nikah 15 tahunan. Nah, begitu. Adapun kebanyakan penuntut ilmu hari ini mudah bosan dan enggan untuk melalui jalan yang telah dilalui salaf. Kebanyakan di antara mereka menghendaki pembelajaran yang instan. Makanya daurah-daurah singkat itu rame zaman sekarang. 30 juz 1 bulan. 5 juta. 30 juz 3 bulan. 10 juta. Talaqi bersanad 30 juz 1 minggu. Qiraah asyrah 20 hari. Gimana ceritanya ini? Dan ini banyak di poster-posternya. Bahkan kadang keengganan tersebut datangnya dari guru. Udahlah, gak usah lama-lama belajar, mah singkat aja.
Daurah Jazariyah udah lasah ya Jazariyah mas selesai insyaallah. Gurunya nggak mau berlama-lama. Muridnya semangat, gurunya yang nggak mau. Para santri enggan berlelah letih dengan seorang guru, dan para guru pun enggan untuk berlama-lama dengan satu orang santri yang sama. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari sifat ini, karena sungguhnya ilmu hanya akan didapatkan dengan berlelah letih dalam jangka waktu yang panjang. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittah, illa bisittatin seumbika an tafsiliha bibayani. Dzakaun atau dzakain, kalau dzakaun berarti dia jadi mubtada, kalau dzakain berarti dari bi di sini. Dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Tuli zaman, waktu yang panjang ini adalah bekal menuntut ilmu. Jadi jangan mikir kita 2 tahun langsung jadi mufti, enggak. Kita 2 tahun langsung jadi ahli qiraat, 1 tahun langsung jadi ahli tajwid ya. Perjalanan menuntut ilmu itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tadi para ulama nggak ada yang belajar 1-2 tahun, minimal itu belas tahun baru dia jadi ulama beneran. Begitu, ya. Kemudian di akhir baitnya maka beliau Al-Imam Al-Haqqani mengucapkan kalimat penutup dan juga doa, falibni Ubaidillah Musa 'ala alladhi yu'allimuhul khairat du'a uladal fajri. Maka di sini beliau mengatakan apa? Maka bagi putra dari Ubaidillah Musa yang telah mengajarkan kebaikan, mohon doakan ia di setiap harinya, di setiap pagi harinya. Ajabaka fina rabbuna wa ajabana. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu untukku dan juga mengabulkan doaku untukmu. Akhi fika bil ghufrani min huwa bin nasri. Dengan berupa apa? Berupa pengampunan dari Allah dan juga dengan pertolongannya. Setelah kita mempelajari begitu banyak ilmu dan pengetahuan yang diajarkan oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani radhiyallahu an, maka hendaknya kita tidak menjadi orang yang bakhil dalam mendoakan kebaikan baginya, bagi guru-guru kita yang menjadi wasilah sampainya ilmu ini darinya kepada kita, juga kepada guru-guru beliau yang menjadi wasilah sampainya riwayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Maka tradisi di kalangan sebagian ustadz kita, minimal itu di awal pertemuan dan di akhir pertemuan minimal itu mendoakan secara khusus memberikan doa kepada penulis, kepada mu'alif. Bahkan afdolnya sih memang tiap pekannya, cuma kalau nggak bisa tiap pekan ya minimal di awal dan di akhir. Dan karena kita tidak bisa memberikan hadiah apa-apa kepada beliau kecuali doa, atau kalau kita meyakini bahwa kita bisa mengirimkan sebagian pahala dari bacaan Al-Quran kita, maka kita kirimkan sebagian pahala bacaan Al-Quran kepada beliau. Ya, walaupun hanya sekadar Al-Fatihah, karena dia adalah Ummul Quran. Karena dia adalah Ummul Quran. Kita kan, ya bisa aja kita kalau pengen banyak ngasih hadiahnya silahkan baca Al-Baqarah gitu ya. Kenapa harus Al-Fatihah? Ya karena Al-Fatihah ini ringan dibaca, tapi besar faidahnya, besar pahala. Maka sekarang sebagai bentuk ta'zim, tahrim kita kepada beliau, kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau, kita bacakan surat Al-Fatihah, dan kita niatkan pahalanya untuk beliau radhiyallahu an Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Begitu juga sesungguhnya beliau memohon keikhlasan kita agar mendoakannya di setiap pagi kita, sebagaimana beliau telah mendoakan kita sekalian agar mendapatkan ampunan dan pertolongan. Maka kita doakan beliau agar Allah Azza wa Jal memberikan tempat terbaik di akhirat, mengampuni seluruh kesalahannya, juga keluarganya, dan memberikan baginya pertolongan di akhirat sehingga beliau bisa berkumpul dengan manusia pilihannya di surga Firdaus yang tinggi. Kemudian sebagaimana beliau memohon doa kepada kita sekalian, maka saya pribadi Muhammad Laili Al-Fadli juga berharap kepada para pembaca ataupun antum sekalian untuk mendoakan kami agar senantiasa berada dalam kebaikan, memberkahi kehidupan kami dan keluarga kami, serta mengampuni beragam kesalahan kami baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini murni permintaan saya dari antum sekalian.
Jangan lupakan saya dalam doa antum sekalian. Kami pun, insya Allah saya juga akan mendoakan kebaikan bagi kita sekalian, juga kebaikan bagi guru-guru kita seluruhnya, agar kita bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang diwariskan para ulama, agar Allah Azza wa Jal kelak mengumpulkan kita bersama orang-orang terbaik di surganya, dari kalangan para nabi dan sahabatnya, bersama para imam mukri, para fuqaha, para ahli hadis, orang-orang saleh, dan juga para mujahid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa dirasatana wa taqabbal minna la ilaha illa anta subhanak la hawla wa la quwwata illa bik wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an. Ahlika fid dunya wal akhirah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin wa ansurna wal mujahidin ala al qawmil kafirin. Ya khairan nasirin, ni'mal mawla wa ni'man nasir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعدني يا رحمن.